Belakangan ini kalau kalian buka sosial media, isinya penuh sama orang-orang yang tebar fir kripto. Wah, Bitcoin mau ke nol. Kripto itu scam. Udah telat kalau mau masuk sekarang. Narasi ini bosen banget gak sih didengarnya? Udah dari zaman Bitcoin harganya bisa beli iPhone, sampai sekarang udah bisa beli rumah. Jadi sebagai investor yang punya sifat skeptis dan objektif, kita harus bisa bedain mana yang noise berisik dan mana data yang beneran. Kali ini gue akan bedah kondisi Bitcoin pakai kacamata yang paling valid, yaitu Fourier Cycle Bitcoin. Kita bakal bahas di mana sih posisi kita sekarang. Terus kenapa orang hobi banget bilang Bitcoin mau turun. Dan kapan waktu yang pas buat serok Bitcoin. Pertama, kita lihat kondisi sekarang. Market kripto itu terkenal sama gerakannya yang gila. Naik 10% dibilang to the moon. Turun 10% dibilang rug pull. Tapi kalau kita lihat bigger picture-nya, Bitcoin itu sekarang bukan aset mainan lagi. Institusi gede kayak BlackRock, Fidelity, sampai negara El Salvador aja udah masuk. Masalahnya banyak orang yang cuma lihat harga harian. Ada berita makro dikit aja, kayak pengumuman suku bunga. Harga bisa volatil banget. Retailnya panik, harganya makin volatil. Padahal kalau kita lihat adopsi Bitcoin itu makin luas. Jadi kondisi sekarang menurut gua lagi ngefilter nih, siapa yang diamond hands dan siapa yang panik. Poin kedua ini adalah pondasi yang paling krusial. Fourier Cycle. Buat kalian yang belum tahu, Bitcoin itu punya mekanisme internal yang namanya halving. Jadi setiap 4 tahun sekali, supply Bitcoin baru yang diproduksi oleh miner itu dipotong setengahnya. Secara hukum ekonomi ini cukup simpel ya. Supply turun, tapi kalau demand-nya tetap atau malah naik, harganya harus naik kan. Nah, sejarah itu nggak pernah bohong. Sejak 2012, 2016, 2020, dan yang terakhir di 2024, Bitcoin itu selalu ngikutin pola yang hampir mirip. Ada fase akumulasi, fase bull run gila-gilaan, terus ada fase pucuknya, dan yang terakhir fase bear market. Siklus ini adalah detak jantungnya Bitcoin. Jadi kalian nggak bisa lihat Bitcoin cuma dalam hitungan minggu. Kalian harus lihat dalam rentang 4 tahunan. Nah, pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang di tahun 2026? Kalau kita hitung dari halving terakhir di April 2024 kemarin, kita sebenarnya udah masuk ke fase pertengahan siklus. Biasanya tahun kedua setelah halving itu adalah tahun yang penuh tantangan. Marketnya udah mulai jenuh sama pumping yang kemarin, banyak turis market yang mulai keluar, karena bosen harganya sideways doang atau malah koreksi dalam. Kalau gue lihat, kita sekarang nih lagi di fase reaccumulation. Ini adalah fase di mana bandar atau smart money lah ya, lagi ngumpulin barang dari retail yang udah nyerah. Harganya dibikin ngebosenin, beritanya dibikin serem, supaya kalian jualan. Begitu barangnya udah terkumpul nih di tangan-tangan besar, baru deh marketnya ditarik naik lagi buat fase parabolik berikutnya. Jadi kalau kalian nih ngerasa marketnya lagi nggak kemana-mana, ya bener, karena kita lagi di fase yang paling krusial buat nentuin apakah kita bakal beli Bitcoin lagi atau justru keluar dari kripto selamanya. Poin selanjutnya, kenapa sih banyak banget yang bilang Bitcoin bakal ke nol? Bahkan tokoh-tokoh ekonomi yang udah jago, udah ada umur, itu sering banget bilang kayak gitu. Jawabannya simple banget. Berita buruk itu jualan. Narasi ketakutan itu lebih gampang narik klik dan engagement dibanding narasi sabar, ini emang marketnya lagi ngebosenin. Setiap tahun pasti ada narasinya. Tahun 2014 kemarin dibilang mati gara-gara Mt. Gox. Tahun 2018 dibilang mati gara-gara dilarang Cina. Tahun 2022 kemarin dibilang mati lagi gara-gara FTX bangkrut. Tapi kalau kalian lihat faktanya, Bitcoin masih ada kan? Dan harganya berkali-kali lipat dari zaman dulu. Orang yang bilang Bitcoin to zero itu biasanya antara mereka nggak paham sama teknologinya atau mereka punya kepentingan supaya orang lain takut dan mereka bisa beli dengan harga lebih murah. Jangan mau jadi korban manipulasi narasi. Dulu market Bitcoin itu digerakin sama retail, sama community yang gampang panik. Sekarang pemainnya udah jauh beda. ETF Bitcoin udah disetujui, perusahaan publik udah naruh Bitcoin di laporan keuangan mereka. Jadi institusi ini tuh nggak pakai emosi ya. Mereka pakai algoritma dan rencana jangka panjang 5-10 tahun. Kalau institusi masuk, udah pasti liquidity-nya jadi lebih gede. Emang volatilitasnya mungkin nggak seliar dulu, tapi fundamentalnya jauh lebih kokoh. Jadi kalau ada orang yang masih bandingin Bitcoin sama Ponzi atau skema tipu-tipu, kalian cuma perlu senyum aja.
Mereka itu lagi ngelawan arus adopsi teknologi finansial terbesar di abad ini. Terus, kapan sih waktu yang pas buat belanja? Ini yang paling sering ditanyain. Strategi gua itu selalu konsisten. Jangan tangkep pisau jatuh, tapi selalu antri di area support. Jangan pernah langsung all in pas lu mau beli Bitcoin untuk investasi. Selalu antri di support-supportnya. Dan jangan pernah pakai uang panas. Itu namanya judi, bukan investasi. Pantau area-area koreksi yang dalam, biasanya kalau kita lihat itu 20% atau 30% dari harga tertinggi. Itu adalah area diskon yang dikasih market. Tapi kalau kalian nggak dapat antriannya, ya tetap sabarin karena memang marketnya lagi ngebosenin. Ingat, di market kripto kalian cuan itu bukan pas lagi jual, tapi pas berhasil beli di harga yang nggak masuk akal murahnya. Karena semua orang lagi ketakutan. Kesimpulannya, Bitcoin itu bukan cuma soal grafik hijau dan merah. Jadi, trading atau investasi kripto itu soal psikologi dan pemahaman siklus. Siklus 4 tahunan itu belum patah, dan adopsi institusi baru aja dimulai. Narasi Bitcoin to zero bakal tetap ada tiap tahun. Anggap aja lah itu sebagai bumbu penyedap di market kripto ini. Tugas kalian sekarang adalah cek portfolio masing-masing. Cek psikologi masing-masing. Apakah kalian masih punya peluru buat cicil pas market lagi diskon? Kalau iya, kalian udah satu langkah di depan 90% retail lainnya. Ingat, di market yang liar ini yang paling berisiko bukan harganya yang turun, tapi mental kalian yang gak siap. Jangan sampai kalian jadi orang yang cuci piring pas pesta Bitcoin 4 tahunan ini mencapai puncaknya.